Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya mungkin langsung pada sebuah pertanyaan menarik ini ya. Bagaimana ya kira-kira seandainya para pendiri bangsa dulu itu di dalam semangatnya membangun bangsa dan negara ini, dia menunggu ya arahan dari negara lain. Kira-kira jadi nggak Indonesia ini? Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam konteks kita menjadi sebuah bangsa dan negara, kemandirian sebuah konsep berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam perjalanan bangsa itu sendiri adalah modal yang sebenarnya jauh sangat memadai untuk kita menjadi bangsa yang lebih baik. Pada saat yang sama, pemahaman terhadap hal tersebut itu akan menghadirkan superioritas yang tinggi. Kalau kita kembali pada sebuah pertanyaan mendasar, bagaimana Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka, pada dasarnya itu bukan ya digerakkan oleh sebuah pemerintahan yang settle, karena sebagai bentuk negara ketika itu Indonesia belum ada. Tetapi faktanya kemerdekaan itu hadir, bisa direbut, bisa dipertahankan, dan hari ini kita berhirup bebas dengan nama kemerdekaan itu. Siapa dan bagaimana kemudian itu bisa tercapai? Ternyata adalah cita-cita yang sama. Maka ketika itu kata senasib, seperjuangan, sepenanggungan menjadi hal yang sangat dinamis, harmonis di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kalau pemahaman yang seperti ini itu dipahami ya oleh pemerintah misalnya, tentu saja mereka tidak akan menjadi orang yang paling mengerti di dalam konteks segala kebijakan yang diterapkan ataupun dikeluarkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kenapa seperti itu? Karena dalam realitanya pemerintah itu adalah ya sebuah amanah pada dasarnya, dan orang yang ada di dalam pemerintahan itu tidak bisa ya kemudian atas nama otorisasi atau otoritas kemudian dia membuat sebuah kebijakan seenak hati. Tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena ada rakyat, ada masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada komponen ulama, ada santri, ada guru, dan berbagai macam kelompok manusia lainnya, termasuk di dalamnya adalah intelektual dan cendekiawan. Kalau sebenarnya kalau pemerintah itu mengerti asas utama tugas mereka di dalam menjalankan pemerintahan, maka semua elemen tadi itu dilibatkan, sehingga tidak perlu ada yang namanya undang-undang baru diterbitkan, besok sudah dijadikan review. Ini sebenarnya negara atau main-main gitu ya. Artinya kok bisa sampai seperti itu? Padahal kita pemerintah itu ada, dipercaya untuk mengelola yang ada. Di antaranya adalah kehidupan masyarakat itu sendiri. Lantas bagaimana kalau sebuah kebijakan itu ternyata ditolak oleh warga dan masyarakat itu sendiri? Ini kan sebuah pertanyaan ringan sebenarnya, tapi lebih dari sekedar lucu, ini sangat bisa dikatakan kacau gitu ya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, belakangan ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti ini harus terus kita hadirkan supaya kita punya sebuah perspektif di dalam memandang bagaimana solusi ke depan ini bisa kita wujudkan. Nah, sekarang situasi Indonesia berada di dalam masa sulit, pandemi. Ini tidak saja menghantam ekonomi, tetapi juga bisa dikatakan ya sangat keras memukul persaudaraan, persatuan, bahkan sebagian pihak masih saja suka bertindak dengan cara menutup mata, menutup telinga, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Nah, mengatasi seperti ini sebenarnya salah satu cara yang penting untuk kita perhatikan adalah dimensi sejarah. Di dalam konstitusi kita, persatuan dan kesatuan itu penting. Nah, semestinya dalam situasi begini ini, pemerintah itu berjuang bagaimana persatuan itu dikuatkan. Pada saat yang sama, ya, ini berarti menjadikan pemerintah siap untuk memberikan perlindungan yang terbaik. Nah, sekarang kan malah aneh ini. Ya, iuran BPJS naik. Kemudian ada tabungan perumahan rakyat. Tambah lagi PLN, tarifnya naik tanpa diketahui dan tiba-tiba membuat masyarakat tercekik dan menjerit misalnya. Ini kan sesuatu yang kalau dipandang dari sebuah pertanyaan tadi ya, dari sekedar pertanyaan itu sudah agak sulit kita memberikan sistem penjelas yang bisa dicerna oleh akal sehat. Nah, dengan demikian maka sebenarnya langkah yang tepat jika pemerintah komitmen pada amanahnya adalah
menghimpun kekuatan umat ini menjadi sebuah kekuatan yang real bisa menghadapi masalah ini. Soal pendidikan misalnya, bagaimana belajar dari rumah, ya. Ini banyak pakar kok yang mengerti. Bahkan mungkin ke depan sistem pendidikan kita juga harus siap berubah gitu. Pada saat yang sama, ya bagaimana penyelamatan ya profesi guru, kesejahteraannya juga menjadi hal yang sudah kita antisipasi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjadikan pandemi ini sebagai sebuah ya monumen sejarah yang secara nyata mampu menjadikan masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup sehat, hidup bersih. Pada saat yang sama umat Islam semakin memiliki kepercayaan diri terhadap syariahnya, keyakinannya, karena pada dasarnya di dalam Islam lebih dari sekedar cuci tangan itu sudah diajarkan. Artinya sebenarnya pemerintah kalau mau melihat sesuatu dengan sangat jernih, masalah ini sangat mungkin untuk diatasi, dan tidak mungkin sebuah masalah yang digarap dengan rame-rame itu menjadi sebuah kesulitan. Bukankah kita punya semangat gotong royong, bahkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah ini mengapa dalam implementasinya justru sepertinya pemerintah kayak kehilangan lampu gitu ya, sehingga berada di dalam ruang yang sangat gelap, meraba-raba, kemudian terjatuh, dan dalam kondisi terjatuh dia masih mengatakan saya tidak apa-apa gitu ya, padahal sudah penjol, babak belur, dan seterusnya. Nah ini merupakan sebuah pertanyaan mendasar, dan ini tidak dimaksudkan apapun selain daripada bagaimana kita kembali pada hakikat sebuah bangsa dan negara tegak, kuat, dan memberi pengaruh yang positif bagi kehidupan umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.